Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, alhamdulillah atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, kesempurnaan dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Oleh karena itu kewajiban kita adalah terus senantiasa memuji Allah, senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena Allah berhak untuk selalu dipuji. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian karena kesempurnaannya dari segala sisinya. Dan kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dari atas kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang terus dirasakan oleh hamba-hambanya. Tidak ada satupun kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari upaya dia, bukan dari kemampuan dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga memuji Allah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu untuk kita memanfaatkan beberapa menit ke depan, dan kita juga meniatkan untuk menunggu waktu sholat isya, sehingga terkumpul pada malam ini kebaikan-kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan yang Allah karuniakan kepada kita pada malam hari ini, berkumpul di majelis ilmu ini, Allah jadikan sebagai pertemuan yang diberkahi olehnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pula kepada kita untuk bisa ikhlas, untuk bisa semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata untuk
dalam rangka kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka kita mengharapkan balasan di akhirat, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad yang ditulis oleh seorang ulama yang wafat pada tahun 1182 Hijriah, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Ismail As-San'ani. Dan kita sampai kepada apa yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini pada Al-Asl Al-Khamis. Beliau menyebutkan ada lebih dari 5 asal. Ada beberapa prinsip-prinsip yang beliau sebutkan. Ada 5 asal, ada 5 prinsip yang beliau sebutkan dari prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Yang dengan prinsip-prinsip ini maka seorang muslim insyaallah akan bisa membersihkan keyakinannya dari hal-hal atau akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga dia bisa membersihkan keyakinannya dari hal-hal yang mengotorinya. Karena penulis kitab ini melihat di masa beliau banyak kaum muslimin atau orang-orang yang mengaku muslim namun ternyata akidahnya terkotori dengan kotoran-kotoran, dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Yang keyakinan-keyakinan yang salah ini bisa menghilangkan tauhidnya, atau paling tidak akan mengurangi kesempurnaan dari tauhidnya. Sehingga beliau menyebutkan 5 prinsip yang harus diketahui. Nah, prinsip yang kelima disebutkan di sini adalah annal ibadah aqsa ghayatil khudu' wat tadallul. Bahwasanya ibadah itu adalah puncak dari penghinaan diri. Puncak dari penghinaan diri. Dari al-khudu' wat tadallul. Yang ini lam tusta'mal illa fil khudu' lillah. Yang penghinaan diri yang seperti ini tidaklah diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dengan menghinakan diri, ini tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu adalah sifatnya menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukannya itu dengan penghambaan kepada Allah, melakukannya itu dengan al-khudu, dengan apa ya? Dengan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun mau meletakkan yang paling mulia dari anggota badannya, dari kepalanya, ditaruh di lantai, ditaruh di tanah untuk sujud. Ini adalah bentuk penghinaan diri, ya. Atau ketika dia berdiri, dia pun menghinakan dirinya meskipun bentuknya hanya berdiri, tapi dia khusyuk. Dia khusyuk. Dia berdiri karena Allah. Yang berdiri seperti ini tidak diberikan kepada manusia yang lainnya, tidak diberikan kepada makhluk. Meskipun hanya berdiri, tapi berdiri yang dengan penghinaan diri itu disebut dengan khusyuk. Yang dia berusaha untuk apa? Menuju kepada Allah hatinya. Yang tidak bisa sambil bermain-main, ya. Tapi dia betul-betul menghinakan dirinya meskipun dalam bentuk berdiri. Dalam bentuk berdiri tapi dia menghinakan dirinya. Dengan berdiri yang itu tidak diberikan bentuk yang seperti itu kecuali hanya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Kenapa penghinaan diri seperti ini tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah saja? Dikatakan di sini di annahu muli a'dhaman ni'ami atau a'dhamin ni'ami, karena Allah lah yang memberi sebesar-besarnya nikmat. Allah lah yang memberikan nikmat satu-satunya, bahkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak. Fakana haqiqan bi aqsa ghayatil khudu'. Oleh karena itu dialah yang berhak untuk mendapatkan penghinaan diri dari hambanya, karena dialah satu-satunya yang memberi nikmat. Fama bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah. Oleh karena itu dialah yang berhak untuk diberikan penghinaan. Penghinaan dalam bentuk sujud, dalam bentuk ruku, dalam bentuk khusyuk. Yang ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bentuk ibadah. Kama fil kasyaf, sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitab Al-Kasyaf. Kitab Al-Kasyaf ini kitab tafsir, kitab tafsir. Taib. Summa inna ra'sal ibadah. Kemudian ra'sal ibadah, apa ya? Yang paling penting dari ibadah, pondasi dari ibadah, wa asasuha, dan pondasinya, penopangnya adalah at-tauhid lillah, adalah tauhid lillahi ta'ala. Telah lewat pada pembahasan sebelumnya, pada prinsip sebelumnya, bahwasanya tauhid, yang dengan tauhid inilah Allah mengutus para rasul. Yang dimaksud dengan tauhid yang Allah mengutus para rasul adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid rububiyah, bukan. Karena tauhid rububiyah tidak ada masalah pada orang-orang musyrikin, tidak diingkari. Orang-orang musyrikin meyakini tauhid rububiyah. Jadi pondasi dari ibadah adalah tauhid. Pondasi dari ibadah adalah tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid sebagaimana setelah kita fahami dari prinsip sebelumnya, yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Alladzi tufiduhu kalimatuhu, yang itu ditunjukkan oleh kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi pondasinya ibadah adalah tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa itu tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah? Tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah, bukan. Allati ilaiha da'at jami'ur rusul, yang kepada tauhid inilah seluruh para rasul mengajak. Yang seluruh para rasul itu mengajak pada tauhid ini. Seluruh para rasul itu mengajak pada tauhid uluhiyah. Seluruh para rasul mengajak kepada mengesahkan Allah sebagai satu-satunya ilah yang hak, sesembahan yang hak, ya. Dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Inilah tauhid yang para rasul semuanya mengajak kepadanya.
Wa huwa qaulu la ilaha illallah, dan itulah ucapan la ilaha illallah. Jadi ini kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tauhid. Disebut dengan kalimat tauhid. Disebut pula dengan kalimat taqwa. Disebut pula dengan kalimat al-ikhlas. Disebut pula dengan al-urwatul wusta. Ya, punya banyak nama. La ilaha illallah itu punya banyak nama. Karena sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang agung, itu biasanya namanya banyak dalam bahasa Arab. Banyaknya nama itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Maka la ilaha illallah pun disebut dengan kalimat tauhid, disebut dengan kalimat taqwa, disebut dengan kalimatul ikhlas, disebut dengan al-urwah al-busqa. Wal muradu i'tiqadi ma'naha. Dan yang dimaukan dengan kalimat ini adalah meyakini maknanya. Meyakini maknanya. Kalau yang dimaukan adalah meyakini maknanya, berarti kita harus tahu maknanya. Karena kalau kita tidak tahu maknanya, bagaimana kita bisa meyakini maknanya? Kan begitu. Karena yang dimaksud, yang diinginkan dengan kalimat ini, kata penulis kitab ini, ya, adalah i'tiqad maknaha. Meyakini maknanya. Jadi makna yang dikandung dalam kalimat ini harus jadi keyakinan. Di samping tentu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan, cuma diyakini juga tidak cukup. La mujarrad qawliha bil lisan. Tidak sekedar hanya ucapan lesan. Tidak hanya sekedar ucapan lesan. Inilah iman. Iman itu tidak sekedar ucapan lesan. Karena kalau hanya sekedar ucapan lesan, maka mirip siapa? Mirip munafikin. Orang-orang munafik itu hanya sekedar imannya itu dengan lesan saja. Sementara ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amal. Ucapan di sini masuk di dalamnya ucapan lesan dan ucapan hati. Ucapan hati itulah yang disebut dengan keyakinan. Yang muncul setelah mengetahui maknanya. Setelah tahu maknanya, jadilah keyakinan. Sehingga diucapkan dan dia diyakini. Diucapkan dengan lesan, diucapkan pula dalam hati yang berupa keyakinan. Kemudian diwujudkan dengan amalan. Nanti akan difahami di sini ternyata amalan itu adalah ibadah, ya, yang bentuknya bisa dengan lesan, bisa dengan anggota badan, bisa pula dengan hati. Nah, ini akan datang pada kalimat berikutnya. Wa ma'naha, adapun maknanya adalah ifradullah bil ibadah wal ilahiyah. Ya. Makna dari la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam ketuhanan, dalam sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu, ya, yang mencipta, yang memberi rizki, yang mengetahui yang gaib, itu sifat ketuhanan. Jadi tidak boleh kita meyakini ada makhluk yang kita yakini dia bisa mengetahui yang gaib. Nggak ada makhluk yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Kecuali para rasul. Itu pun setelah diberi wahyu sebagai bentuk mukjizat. Yang diberi pengetahuan oleh Allah yang gaib itu hanya para rasul. Para rasul diberi oleh Allah itu pun dengan maksud sebagai bukti kebenarannya. Itu yang kemudian disebut dengan mukjizat. Adapun selain para rasul tidak ada. Rasul pun tidak mengetahui yang gaib. Tidak bisa kita katakan rasul mengetahui yang gaib, begitu saja tidak. Rasul mengetahui yang gaib karena diberitahu oleh Allah untuk membenarkan risalahnya sebagai bukti kebenaran dari risalahnya.
bahwa beliau adalah utusan Allah. Untuk membuktikan kebenaran risalah terkadang butuh mukjizat. Dan mukjizat itu bisa bentuknya memberitakan sesuatu yang gaib. Adapun selain para rasul tidak ada. Sebagian ada yang menganggap dukun itu mengetahui yang gaib. Maka keyakinan ini bisa mengeluarkan dari keislaman. Kenapa? Karena dia telah memberikan sifat ketuhanan. Dia telah memberikan sifat ketuhanan. Sementara sifat ketuhanan ini hanyalah milik Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat ini, sifat yang sempurna, termasuk mengetahui perkara yang gaib. Ini namanya, ini makna la ilaha illallah, mengesahkan Allah dalam peribadatan dan dalam sifat-sifat ketuhanan, yang mengetahui yang gaib, yang menyembuhkan, yang memberi rizki, ya. Ini semuanya hanya Allah. Yang menghilangkan kesulitan itu hanya Allah. Sifat-sifat ini hanya kita yakini hanya Allah yang memilikinya. Wan nafyu wal bara'ah min kulli ma'budin dunah. Dan makna dari la ilaha illallah adalah berlepas diri, menafikan dan berlepas diri terhadap semua yang diibadahi selain Allah. Waqad alimal kuffaru hadzal ma'na, dan orang-orang kafir sudah tahu makna ini. Orang-orang kafir di masa Nabi itu mereka tahu makna la ilaha illallah. Li'annahum ahlul lisan al-arabi, karena mereka adalah ahlul lisan al-arabi, bahasa mereka bahasa Arab. Mereka itu bahasanya bahasa Arab, dan la ilaha illallah itu adalah bahasa Arab. Sehingga mereka faham maksudnya. Sehingga la ilaha illallah ini mudah apa tidak difahami? Mudah. La ilaha illallah itu mudah difahami karena pakai bahasa Arab saja difahami. Dengan bahasa Arab saja, dengan modal bahasa Arab, orang itu bisa faham makna la ilaha illallah. Maknanya sangat jelas. Maknanya sangat jelas, sangat mudah. Kalau dia memahaminya dengan bahasa Arab, dengan kaidah bahasa Arab, itu apa? Di situ adalah la ilaha illallah. Maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada orang-orang musyrikin dahulu meyakini la ilaha illallah itu artinya la maujuda illallah misalnya. Nggak ada yang memahami seperti itu, karena itu tidak dipahami dalam bahasa Arab seperti itu. La ilaha artinya la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini pemahamannya siapa ini? Tidak ada yang wujud dalam yang berwujud kecuali Allah. Nah, ini pemahamannya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu meyakini semua yang wujud ini Allah. Semua yang ada dalam wujud ini Allah. Ini tentu keyakinan yang batil. Tidak sesuai, tidak bisa difahami seperti itu dengan bahasa Arab. Kemudian apa? Ada yang memahami la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini juga tidak ngerti bahasa Arab. Tidak ngerti bahasa Arab. Karena bukan itu yang difahami oleh orang-orang Arab. Orang Arab nggak memahami seperti itu. Kalau mereka memahami la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tentu mereka akan bersaksi dengan kalimat ini. Karena mereka meyakini itu. Mereka meyakini tidak ada pencipta selain Allah.
Tapi mereka ngerti bukan itu maksudnya. Maka mereka pun apa? Tidak mau mengucapkannya. Karena bukan itu maksudnya. Apalagi maksud yang lainnya. Ada yang memahami la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi selain Allah. Ini juga tidak benar. Karena kenyataannya ada apa tidak yang diibadahi selain Allah? Kenyataannya banyak yang diibadahi selain Allah. Maka bukan itu maksud dari la ilaha illallah. Bukan tidak ada yang diibadahi selain Allah. Bukan sedang menafikan tidak adanya sesembahan selain Allah. Bukan. Tapi sedang menafikan tidak ada hak, tidak ada yang berhak diibadahi. Gitu. Itu yang sedang dinafikan. Bahwa selain Allah itu tidak berhak diibadahi. Adapun sesembahan selain Allah banyak. Jadi kalimat ini bukan sedang menafikan tidak adanya sesembahan selain Allah, bukan. Tapi tidak ada sesembahan yang hak, itu yang dinafikan. Tidak ada yang diibadahi dengan benar, itu yang dimaksud. Ada juga yang memahami tidak ada malik atau tidak ada hakim, la hakim illallah. Tidak ada yang menjadi hakim selain Allah. Benar apa salah itu? Bahwasanya hukum itu hanyalah hukum Allah. Benar apa tidak? Ya benar, tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud dari kalimat la ilaha illallah, bukan la hakima illallah. Ini dipakai oleh kelompok-kelompok yang ingin mendahulukan kekuasaan. Sehingga mereka akhirnya mengkafirkan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa di negeri-negeri ya, yang ada di dunia ini dikafirkan semuanya karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini apa namanya? Dijadikan sebagai makna dari la ilaha illallah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok kelompok Haroki seperti Ikhwanul Muslimin yang mereka mengambil ilmunya dari ulama yang dikenal dengan namanya Maududi. Maududi ini sudah mengatakan bahwa di zaman Utsman bin Affan itu sudah jahiliyah. Ini dalam bukunya Al-Maududi ini gurunya ulamanya Ikhwanul Muslimin. Ulamanya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin punya ulama 3. Ulama yang pertama namanya Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi. Ulama berikutnya namanya Sayyid Qutb. Yang belakangan namanya Yusuf Qardawi. Nah, ini adalah Ikhwanul Muslimin. Maududi ini mengatakan sejak zaman Utsman ibn Affan itu sudah kembali pada zaman jahiliyah. Kalau zamannya Utsman bin Affan saja zaman jahiliyah, kira-kira sekarang zaman apa? Di zamannya Utsman bin Affan saja sudah zamannya zaman jahiliyah. Nah sekarang zaman apa? Ya lebih jahiliyah lagi. Ini kelompok yang gampang-gampang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, ini kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dan mereka menganggap yang harus diperbaiki, yang harus segera ditangani adalah penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Sehingga yang mereka lakukan adalah apa? Memberontak. Karena sudah dianggap jahiliyah semua. Ya. Mereka sudah menghina para sahabat. Utsman bin Affan dihina, Ali bin Abi Thalib dihina, seterusnya. Kemudian diadopsi ilmu ini oleh Sayyid Qutb. Kemudian setelah itu juga dibenarkan oleh ulama-ulama yang datang berikutnya. Ala kulli hal,
Kalau kita memahami apa yang disebutkan dalam kitab ini, itu semuanya pemahaman yang salah. Bahwa yang benar adalah la ilaha illallah itu apa? La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi harus menafikan seluruh sesembahan-sesembahan yang batil, dinafikan. Dan ditetapkan sesembahan yang hak. Ini harus yakin tanpa ragu-ragu bahwa yang hak itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini difahami oleh orang-orang kafir di masa Nabi SAW, difahami itu. Nabi SAW itu ketika ditawari, apakah kamu pengen perempuan yang paling cantik di Arab, apakah kamu pengen jadi pemimpin kami? Tidak. Bukan itu maksudnya. Bukan mendahulukan kepemimpinan, bukan mendahulukan penguasa, tidak. Tapi mendahulukan mengajak manusia untuk mentauhidkan uluhiyah, untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah, untuk meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah. Bahwa yang diibadahi selain Allah itu semuanya adalah sesembahan yang batil. Makanya faqalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah yang mau diibadahi itu hanya sesembahan yang satu? Yang diibadahi hanya sesembahan yang satu saja? Ini sesuatu yang aneh. Kalau kami mengucapkannya, pasti kami akan dicela. Kalau kami mengucapkannya, pasti kami akan dijauhi oleh masyarakat. Kalau kami mengucapkannya, pasti kami disalahkan, dicela, dicaci maki, mungkin malah disiksa oleh masyarakat kami. Karena berarti kami menyatakan sesembahan-sesembahan mereka semuanya sesembahan yang batilah. Lata, Uzza, Manat itu sesembahan yang batilah. Pasti kami akan dicaci maki, akan dicela. Jadi mereka takut apa? Takut apa, jemaah? Takut celaan. Mereka takut celaan. Mereka tidak mau mengucapkannya, bukan tidak faham. Tapi kalau memang mengucapkannya, mereka akan dimusuhi, akan dicela oleh masyarakat. Maka ya, hendaknya kita yang sudah mengucapkan harus faham. Harus faham. Dan kalau konsekuensinya dicela, dihina oleh manusia, ya kita harus sabar. Karena yang penting adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita di sisi Allah adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini hendaknya kita betul-betul fahami. Jangan sampai ya, sebagaimana yang terjadi di zaman penulis pada tahun 1182, di mana banyak kaum muslimin yang mengucapkan tapi perbuatannya bertentangan dengan persaksiannya. Ya. Kemudian faslun. Faslun ini diartikan apa ini? Nah, kalau pakai bahasa Jawa itu utawi iki iku. Ya, ono fasal suwiji. Ya, saya pernah belajar gitu dulu. Ini pasal lah, pasal masuk kepada pembahasan baru. Masih ada kaitannya, tapi dia cabang dari yang tadi. Idza arafta hadhil usul, kalau sudah ngerti usul-usul prinsip-prinsip yang sudah dilewat tadi, yang sudah disebutkan tadi, gitu. Fa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ibadah lahu anwa'an. Ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan ibadah itu bermacam-macam. Ibadah itu bermacam-macam. Jangan cuma dianggap satu macam atau beberapa macam sedikit, yang hanya kalau sebagian orang dikatanya apa itu ibadah, jawabannya cuma sholat, puasa, zakat, haji. Yang disebut cuma dohir saja, nggak ada khusyuk, nggak ada takut, nggak ada cinta, nggak ada amalan-amalan hati. Maka ketahuilah
Ibadah itu bermacam-macam. Pertama, i'tiqadiyah. Ada ibadah yang itu sifatnya keyakinan. Wahia asasuha, dan ini pokok dari ibadah. Pokok dari ibadah. Wa dzalika an ta'taqidah, yaitu engkau harus meyakini annahu rabbul wahidul ahad alladzi lahul khalqu wal amru. Engkau harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb. Allah lah Rabbul alamin, satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta. Wa biyadihi naf'u wadh-dharru, yang di tangannya lah kemanfaatan dan kemadharatan. Jadi manfaat dan madharat itu hanya Allah yang memilikinya. Jadi kita tidak bisa memberikan manfaat. Kita tidak bisa menciptakan manfaat, tidak bisa. Kita hanya bisa melakukan sebab. Kita hanya bisa melakukan sebab. Apakah sebab ini nanti bermanfaat atau tidak? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Allah. Kita minum obat supaya sembuh. Ini namanya sebab. Tapi yang menjadikan obat itu bermanfaat bagi yang meminumnya siapa? Allah. Ada yang minum obat sembuh, ada yang minum obat tidak sembuh. Bahkan ada yang salah obat. Bahaya kalau salah obat. Sebabnya sudah salah. Jadi di sini kita hanya melakukan sebab. Ketika kita sudah melakukan sebab, ingat yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Sehingga jangan kita bersandar kepada sebab. Jangan kita bersandar kepada sebab. Kita harus berbuat, harus melakukan sebab. Karena sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi sunatullah, segala sesuatu itu ada sebabnya. Maka sebab-sebab ini kita lakukan. Tapi setelah itu, kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada sebab. Sebab itu tidak bisa memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau jangan sampai pula kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ini terjatuh kepada kesyirikan. Di zaman Nabi SAW dahulu ada orang yang menjadikan gelang yang melingkar untuk tolak bala. Ini sebab atau bukan? Menjadikan gelang untuk tolak bala, supaya tidak terkena sakit, supaya sakitnya terangkat. Pakai gelang. Kira-kira ini sebab atau bukan? Bukan sebab, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Memakai sesuatu yang melingkar di tubuh, kemudian sebagai usaha untuk Untuk menghilangkan panas badan. Ya. Ketika dia mengatakan saya tidak meyakini gelang ini memberikan manfaat, saya tidak meyakini itu. Boleh apa tidak? Saya tidak meyakini gelang ini memberikan manfaat. Allah yang memberikan manfaat, tapi ini sebagai usaha. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sehingga ketika tidak ada hubungannya, dia telah terjatuh juga kepada kesyirikan. Tapi syiriknya bukan syirik besar, syiriknya syirik kecil. Karena tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, bagaimana? Kalau ada hubungannya, misalnya obat kita minum, karena ada hubungannya dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan manfaat, kesembuhan, sehingga obat itu bermanfaat pada tubuh orang yang meminumnya, ini tidak apa-apa. Kalau dia memakai gelang dengan keyakinan gelang ini bermanfaat, bisa menghilangkan sakit, gelang ini bisa menghilangkan sakit, apa hukumnya? Nah, ini syirik besar, sudah. Syirik besar.
Kalau sudah meyakini bahwa gelang ini bisa menghilangkan sakit, berarti gelang ini bisa memberikan manfaat. Kalau sudah sampai meyakini itu, ini sudah rusak akidahnya, hilang tauhidnya, keyakinannya sudah salah. Nah, kalau sudah keyakinannya salah, dia mau sholat, mau zakat, baca Quran, zikir, sedekah, itu semuanya tidak ada nilainya, nggak ada nilainya. Maka di sini harus dipahami ibadah itu bermacam-macam. Pondasi dari ibadah itu adalah keyakinan, yaitu bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb, Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah yang memberikan manfaat, dan Allah lah yang memberikan madarat. Orang sakit juga Allah yang memberikannya. Musibah juga Allah yang menentukannya. Sehingga apa? Kita tidak meyakini selain Allah yang bisa melakukan ini semuanya. Selain Allah hanya bisa melakukan sebab. Hanya bisa melakukan sebab. Sehingga kita tidak perlu takut dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang sifatnya tadi manfaat dan madarat ya. Kalau takut yang sifatnya tabii, ada orang bawa parang, bawa parang, kita takut, boleh enggak? Nah, itu boleh, itu takut tabii namanya. Tapi kalau saya tidak memberikan persembahan nanti akan terkena sakit. Siapa yang bisa memberikan sakit? Ini tidak boleh. Tapi kalau takut sama orang gila, bawa batu, boleh apa tidak? Boleh, jangan, saya tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, itu salah tempat di situ. Karena ini tabii. Tapi takut ya, dari misalnya berjihad. Bagaimana ini? Takut dari berjihad untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika hanya perintah berjihad, takut apa di situ? Tidak ada yang perlu ditakuti di situ. Karena dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun matinya mati syahid. Maka di situ ya, takut di situ tidak tepat. Karena di situ takut untuk menjalankan perintah. Takut untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum tentu ketika kita berjihad itu kita mati, belum tentu. Sehingga di sini ini takut berjihad juga perkara yang melanggar syariat, meskipun ya tidak sampai kepada kesyirikan. Takut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Ya, takut ya, kalau hanya takut nanti akan diomong sama orang, ya tentunya ini tidak semestinya. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini kita tidak perlu takut. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu takut. Tapi kalau takutnya sama sesuatu yang tabii, ya, memang sudah ada di depannya. Kalau saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nanti saya akan dibunuh. Nah, di situ tidak apa-apa, kita tunda. Tapi kan kita belum tahu, kalau saya melakukannya akan terjadi apa, maka lakukan. Takut mau ke masjid, kenapa? Kemarin ada ular. Kemarin ada ular di got situ misalnya. Terus takut ke masjid. Boleh apa tidak? Ya tidak. Karena tidak kelihatan. Kan kemarin. Sekarang tidak ada. Kecuali kalau ularnya di situ terus setiap orang yang lewat disantap oleh ular itu, maka sudah kelihatan. Tapi kalau belum kelihatan, maka di sini takut ini tidak tepat. Ya. Jadi harus dipahami takut yang tabii dengan takut yang bukan
tabi'i. Takut yang tabi'i tidak mengapa, tapi takut yang bukan tabi'i tidak. Karena yang memberikan manfaat hanya Allah, yang memberikan musibah juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita menjalankan apa yang dicintai oleh Allah, tidak usah takut. Kalau kita menjalankan perintah Allah, tidak perlu takut. Kecuali takut yang sifatnya tabi'i tadi. Dan itu kalau sudah ada di depan kita. Kalau belum ada di depan kita, ya tidak perlu apa? Tidak perlu takut. Nah. Ya. Wa annahu alladzi la syarika lahu, bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, wala yashfa' indahu ahadun illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Wa annahu la ma'budu bihaqqin ghairuhu, dan tidak ada yang diibadai dengan benar selainnya. Wa ghairu dzalik mimma yajibu min lawazimil ilahiyah, dan yang selain hal tersebut yang merupakan keyakinan-keyakinan yang menjadi kekhususan Allah. Apa yang menjadi kekhususan Allah harus kita yakini. Ini bentuk dari ibadah, bahkan ini ibadah yang menjadi pondasi dari ibadah yang lainnya. Kemudian setelah itu di sini disebutkan yang lainnya, wa minha lafdiyah, ada ibadah yang sifatnya lafaz. Ya. Ada ibadah yang sifatnya badaniyah, ada ibadah yang sifatnya maliyah. Ya. Ini dari sisi apanya? Dari sisi jenis ibadahnya. Yang dilakukan dengan lesan namanya lafdiyah, yang dilakukan dengan badan namanya badaniyah, yang dilakukan dengan harta namanya maliyah. Dari sisi yang lainnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ibadah itu bermacam-macam, dan di sini penting kita untuk memahaminya. Penting kita untuk memahami macam-macam dari ibadah tersebut, ya, karena itu semuanya harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita perlu untuk memahaminya dengan rinci, ibadah-ibadah tersebut, agar ibadah-ibadah itu kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini ya, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kebenaran untuk kita mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki agama kita, memberikan kebaikan untuk dunia kita, memberikan kebaikan untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allahumma aslih lana dzurriyyatina, Allahumma aslih lana dzurriyyatina, Allahumma aslih lana dzurriyyatina. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.